Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Saudara-saudariku, sebangsa, setanah air, dimanapun berada, semoga video ini menemui kita semua dalam keadaan sehat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapatkan bimbingan untuk beraktivitas sehingga melahirkan maslahat untuk kita di dunia dan akhirat, insya Allah. Teman-teman, seperti diketahui bahwa satu informasi, satu isu, satu berita yang saat ini begitu mengguncang baik pikiran, bahkan ke ranah spiritual kita semua, yang dikagetkan pada satu kasus yang mungkin kebanyakan orang tidak menduga, walaupun sesungguhnya itu realitas yang tampak di kehidupan sosial masyarakat kita. Sudah sebulan ke belakang kasus ini viral, bahkan diduga bertahun-tahun ke belakang juga sudah banyak terjadi dan dibincangkan dalam skala yang terbatas. Untuk itu, dalam video ini saya ingin memberikan 5 masukan, baik terkait dengan peristiwa dimaksud, dengan inisial yang sudah diketahui publik, bahkan pun demikian juga secara umumnya, untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran antisipatif guna baik peristiwa itu tidak terjadi lagi di masa depan ataupun pemicunya, dan segala macam bentuk penyimpangan yang dapat ditangani, dikendalikan oleh pemerintahan kita. Yang pertama, kita mesti sepakat bahwa tindakan asusila dimaksud adalah sebuah penyimpangan yang nyata, satu tindakan kriminal yang sangat membahayakan, memupus masa depan, dan berpotensi juga melahirkan penyakit-penyakit turunan baru. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada siapapun, tidak hanya inisial SAM dalam hal ini yang banyak dibincangkan kini dan terbuka di ranah publik, tapi kepada siapapun yang terjangkit lewat penyakit itu, tindakan penyimpangan itu, kembalilah pada perilaku yang baik. Bertobatlah dengan taubat yang benar, apapun keyakinannya. Boleh jadi muslim, boleh jadi non-muslim, itu adalah tindakan yang sangat berbahaya, perilaku yang sangat menyimpang, penyimpangan seksual yang membahayakan, baik untuk pribadi, untuk keluarga, bahkan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya ingin menyentuh di bagian pertama ini untuk saudara atau bahkan saudari sekalian. Tentu jika Anda seorang anak, terfikirkanlah akan orang tua. Tidak ada orang tua yang ridha dengan perilaku demikian. Jika Anda seorang suami, terfikirlah kepada istri. Jika Anda seorang ayah, terfikirlah kepada anak-anak. Bagaimana keluarga akan terluka, bagaimana anak-anak bisa menanggung beban. Pun demikian dengan keluarga besar. Perbuatan ini termasuk perbuatan yang bukan hanya tercela, tapi juga menghancurkan orang-orang terdekat atau kenalan-kenalan di sekitaran kita. Maka kembalilah, belajarlah untuk bisa mengevaluasi diri, dan mencoba untuk berobat, mencoba untuk sembuh, mencoba untuk kembali ke jalan yang benar. Tentu sepanjang ajal masih belum sampai di kerongkongan, masih ada kesempatan dan hak kita untuk menjadi lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Tidak hanya untuk inisial yang sekarang ramai diperbincangkan, tapi untuk siapapun yang boleh jadi terjangkiti dengan penyakit, penyimpangan atau kelainan seksual dimaksud, agar kembali lagi kepada keadaan dengan fitrahnya yang baik. Untuk laki-laki, pun demikian perempuan, LGBT itu penyimpangan. LGBT itu bukan sesuatu yang biasa. Jangan penyimpangan dimaksud dinormalisasi, karena membahayakan baik untuk pribadi ataupun untuk kehidupan sosial. Yang kedua, saya juga memberikan saran kepada pemerintah yang menangani hal-hal terkait, baik itu Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial khususnya, pun juga Kementerian Agama, dalam hal ini memberikan perhatian yang serius. Ini adalah di antara puncak gunung es
yang menjadi tanda alarm yang sangat bahaya bahwa perilaku penyimpangan ini bila kita perhatikan dalam kehidupan sosial kita sudah banyak menyebar. Diakui atau tidak, ini sudah menjadi rahasia publik. Bagaimana video-video, konten-konten yang tampil di media sosial dan bisa diakses oleh lintas usia bahkan. Sebagian menjadi sesuatu yang biasa seperti tontonan yang wajarnya seakan-akan ada proses normalisasi disadari atau tidak. Saya ingin memberikan satu pengingat bahwa cita-cita Indonesia Emas 2045 itu tinggal 19 tahun lagi. Waktu yang tak terasa terus berjalan, durasi yang semakin singkat. Kita ingin keadaan bangsa yang kuat, yang kokoh, itu tidak mungkin bisa dicapai kecuali menyiapkan generasi yang kuat juga. Generasi yang kuat secara fisik, generasi yang kuat secara intelektual, secara spiritual, yang disarikan dalam dasar-dasar Pancasila itu. Dia berketuhanan yang Maha Esa. Spiritualnya kuat. Berkemanusiaan yang adil dan beradab. Jiwa kemanusiaan. Baik laki-laki, perempuan, dilatih dengan adab yang berkeadilan. Persatuan Indonesia. Jadi kalau setiap individunya sudah baik, di keluarganya bagus, dan itu dengan sendirinya akan menyatukan elemen-elemen bangsa ini untuk bersatu. Baru kemudian kita bicara pada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentunya ini semua adalah hal-hal yang tidak mungkin kita lompat, tidak mungkin kita meraihnya tanpa melewati langkah demi langkah. Baru kita harapkan terjalinnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman semua, terutama yang berada di pemerintahan, sekali lagi saya harap mohon diberikan perhatian yang sangat serius dalam persoalan ini. Tidak boleh ada kesan normalisasi dalam hal ini, karena sangat berbahaya. Kemudian yang ketiga, spesifik terkait dengan kasus SAM ini, saya menghimbau yang pertama kepada Kepolisian Republik Indonesia, baik Kapolri ataupun Kabar Eskrim, dan yang terkait, tidak perlu ragu, hal-hal yang sangat extraordinary crime, kejahatan-kejahatan yang sangat membahayakan, dan kegiatan penyimpangan seksual ini kejahatan yang sangat membahayakan, membunuh potensi masa depan, membunuh generasi, dan juga menghambat cita-cita generasi emas. Tidak perlu ragu siapapun oknumnya, hal-hal yang melekat di dalamnya, apalagi gelar-gelar misalnya agama tertentu, ataupun misalnya spesifik di Islam, mau dipanggil ustadzkah, kiai kah, syekh kah, ketika dia menyimpang, maka semua sama di hadapan hukum. Silahkan, jangan ragu diproses, ya, sehingga memberikan kepastian hukum, perlindungan, pengayoman pada masyarakat, dan memberikan satu jaminan keamanan dan ketenangan. Dan mohon dikonstruksikan, saya melihat bahwa banyak sekali saat ini orang tampil memberikan klarifikasi, menyampaikan satu opini. Saya kira akan lebih baik kalau sudah dipastikan, statusnya sudah jelas, kemudian prosesnya berjalan, mungkin bisa dibuat rilis dari pihak kepolisian, dan tanpa ragu, kemudian mengurai ini. Dan saya kira kalaupun ada faktor-faktor lain, tidak hanya terkait tindakan penyimpangan ini, mungkin ada faktor X tertentu atau yang lainnya, silahkan dikonstruksikan. Karena kepentingan bangsa itu nomor satu. Kepentingan negara itu mengalahkan segala kepentingan-kepentingan individu. Oleh karena itu, penjagaan terhadap nilai-nilai bernegara itu penting didahulukan. Saya kira insya Allah bisa dipahami di konstruksi ini. Silahkan didalami, diteliti. Saya yakin juga pendalaman-pendalaman itu sudah dilakukan, dan kepentingan negara sekali lagi mesti diutamakan. Yang keempat, ini juga bagian yang tidak kalah penting untuk seluruh korban dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang ini. Saya menyarankan kepada semuanya bangkit. Lawan trauma itu, buktikan bahwa Anda pemenangnya. Jangan biarkan mereka merasa menang, mereka merasa nyaman dengan tindakan menyimpang itu. Bangkit, tunjukkan bahwa prestasi Anda tidak bisa dikalahkan dengan tindakan-tindakan buruk itu. Buktikan Anda yang terbaik, buktikan itu menjadi energi untuk kembali melahirkan kekuatan positif yang kelak itu bisa menginspirasi Anda menjadi pribadi yang lebih kuat, pribadi yang lebih kokoh, dan dengan kekuatan itu tularkanlah